Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak informasi yang kita dapati, ada beberapa hal yang sangat menarik, khususnya bagi kita umat Islam, yaitu pada peristiwa yang baru-baru ini viral tentang khutbah Pendeta Gilbert Lumaindong yang disampaikan tentu terbatas di kalangan jemaat beliau. Tapi yang menjadi menarik bagi kita umat Islam dalam perbincangan ya atau penyampaian khutbah itu ada beberapa pengenalan tentang ibadah di Islam yang disinggung oleh beliau, dan itu tentunya satu hal yang menggembirakan untuk kita umat Islam. Untuk itu saya secara pribadi menyampaikan terima kasih Pendeta Gilbert karena sudah memperkenalkan tentang ajaran-ajaran di Islam di komunitas beliau ya khusus, sehingga teman-teman di Kristiani bisa mengenal setidaknya ya, tentang sholat, tentang zakat, berapa kali ditunaikan oleh umat Islam yang selama ini mungkin ada yang belum kenal atau belum terbayangkan tentang itu semua. Dan ini juga memberikan peluang kepada kita semua untuk semakin menggali, mencintai, dan mempraktekkan lebih baik dan lebih khusyuk lagi, khususnya tentang beberapa bagian dari ritual ibadah yang beliau sempat singgung di lingkungan jemaatnya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang saya garis bawahi, saya catat, dan menjadi menarik untuk kita ulas sehingga memberikan satu pemahaman yang utuh dan juga memberikan penguat serta motivasi bagi kita saat menunaikan ibadah. Dan itulah indahnya dalam Islam. Tidak ada satupun ibadah di dalam Islam, apalagi aspek akidah, keyakinan. Jadi ada akidah, keyakinan, keimanan, iman dulu. Setelah kita beriman pada Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti implementasi dari keyakinan itu muncul ibadah, kan? Sebagai konsekuensi. Nah, dari ibadah nanti implementasi ibadah itu value-nya dipraktekkan pada kehidupan sosial. Itu yang disebut muamalah. Jadi di kita itu ada aspek keyakinan, akidah namanya. Implementasi dari akidah itu ada ibadah, ya kan? Ibadah implementasinya ada muamalah. Jadi semuanya satu paket. Ketika yakin pada Tuhan, konsekuensinya menyembah Tuhan, lalu hasil dari standar keberhasilan ibadah ini kepada Tuhan yaitu bagaimana bisa dipraktekkan dalam konteks berkehidupan dengan makhluk Tuhan yang lain, baik dengan manusia, binatang, ataupun juga tumbuhan serta lingkungan-lingkungan kehidupan kita yang lain. Nah, 3 hal ini yang kami catat adalah 1 tentang sholat, kemudian yang kedua tentang zakat, serta keterkaitan sholat dengan zakat. Sebelum kita urai ini, kembali lagi kepada dasar tadi bahwa istimewanya dalam Islam, semua bagian baik terkait dengan aspek keyakinan, kemudian juga aspek ibadah, kemudian aspek muamalah, basicnya adalah pengetahuan. Dan menariknya, kita diminta untuk mempelajari ini sebelum dipraktekkan. Bahkan bertuhan pun pakai ilmu. Ya, ketika seseorang menetapkan Allah sebagai Tuhannya, lantas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menariknya Quran meminta kita untuk menghadirkan keyakinan paripurna, sehingga ketika kita bersyahadat itu diawali dengan basic keilmuan yang kuat. Kenapa Tuhannya harus Allah? Maka Allah sendiri mengatakan di Quran surah 47 ya, Muhammad SAW di ayat ke-19, fa'lam, maka engkau mesti punya pengetahuan, kan? Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan dan mengokohkan pada dirimu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa ilmu yang terkait dengan itu? Maka di situ ada yang dikenal dengan ilmu akidah. Kenapa Tuhannya mesti Allah? Kenapa bukan yang lain? Apa unsur logikanya? Kenapa Tuhan mesti satu dan sebagainya? Itu diurai sedemikian detil, sehingga dengan detil itu kita punya keyakinan paripurna, dan di saat itu pun tidak dipaksa ya, la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan sampai menemukan kebenaran yang sejati ya. Setelah itu pun diminta menghormati yang lain, lakum dinukum waliyadin ya, masing-masing silahkan membawa konsekuensi itu saat kembali kepada Tuhan yang diyakini itu, lantas pertanggungjawabkan. Itulah indahnya dalam Islam, tidak ada ruang dalam keyakinan pun kecuali mesti punya basic pengetahuan. Minta untuk bertanya dulu secara kritis. Kenapa Tuhannya Allah? Kenapa mesti satu? Kenapa Tuhan tidak boleh 2 atau lebih? Kenapa Tuhan bla 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 tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak punya sekutu dan sebagainya? Setelah tuntas ini dan diterima dengan logika yang benar, ya kan? Jadi aspek rasionalitasnya apa? Dalilnya apa? Sampai muncul dengan itu semua keyakinan paripurna. Silahkan.
Ketika berikrar dengan itu semua, baru konsekuensinya apa? Pembuktian kebertuhanan itu. Ya, karena setiap komitmen itu butuh pembuktian. Suami pada istri mengatakan, saya mencintaimu, ya kan? Nah, bukti cintanya itu apa? Ya kan? Mesti ada pembuktian kan? Ya kan? Ayah, ibu cinta, sayang pada anak, mesti ada pembuktian. Ya, baik itu melindungi, membelai, memberikan kebutuhan dan sebagainya, itu ekspresi dari satu komitmen yang telah dibangun. Semua yang dirasakan itu pasti butuh pembuktian. Apalagi komitmen dari hati yang paling dalam. Ya, kebahagiaan itu kan nggak kelihatan kalau nggak ada ekspresinya. Sama dengan kesedihan kalau tidak kelihatan di raut wajah, gitu kan? Di matanya nggak akan nampak orang ini bahagia atau sedih. Jadi butuh ekspresi. Nah, keimanan itu titik yang paling dalam. Ketika seseorang mengatakan saya beriman, yakin tanpa ragu, yakin kan bahasa hati. Yakin tanpa ragu akan satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, maka pembuktiannya apa? Dia butuh pembuktian. Nah, di titik inilah sholat menemukan momentumnya. Kalau bahasa Al-Quran itu, di Quran surah ke-20 Toha, di ayat yang ke-14. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan sangat detil, bijak, dan terang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata lidzikri. Innani, sungguh aku tegaskan, tidak ada ragu di dalamnya bahwa aku, ya, innani anallah, akulah satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan dan disembah. Jadi Allah itu punya dua arti utama. Satu-satunya yang dipertuhankan, kemudian satu-satunya yang disembah. Nah, setelah itu, la ilaha illa ana, maka detailnya, kalau sudah bertuhan kepada Allah, komitmen pertama, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya yang dipertuhankan hanya Allah. Nah, lalu setelah kita bertuhan kepada Allah, pembuktiannya apa? Fa'budni. Konsekuensinya, buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah. Gitu kan? Ya, kalau komitmen kita bertuhan, artinya kan kita hamba, ada Tuhan. Pembuktiannya kan menyembah Tuhannya. Ya kan? Pembuktian utama keimanan pada Tuhan. Caranya bagaimana? Didetilkan. Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat itu sebagai pembuktian kebertuhanan engkau kepada aku. Supaya engkau terkoneksi. Dalam arti terkoneksi itu terhubung, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab itu, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat, tersambung dengan kuat, itu disebut silah namanya. Nah, ibadah yang menunjukkan konektivitas kita kepada Allah, yang sekaligus menggambarkan kita ini hamba, membuktikan kebertuhanan kepadanya, dan terkoneksi kepadanya disebut dengan sholat. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya adalah pembuktian komitmen kita dalam bertuhan kepada Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita. Ya, Allah nggak perlu ruku kita, sujud kita. Kita yang membuktikan kebertuhanan kita itu kepada Allah. Jadi konsekuensi logis seseorang bertuhan itu terlihat kepada sholatnya, pada ibadahnya. Itulah sebabnya dalam sholat kita katakan bagi umat Islam, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami buktikan sekarang, kami menyembah, kami bertuhan, kami sholat. Nah, itu poinnya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam sholat, maka jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, menunjukkan komitmen bertuhan kita kepada Allah. Pembuktiannya lewat apa? Salat. Ya. Nah, menariknya begini, kalau kita buktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita bertanya bagaimana caranya, lantas Allah katakan, sembah aku lewat salat. Kan detailnya kita harus tanya balik, caranya bagaimana? Nah, inilah indahnya dalam Islam. Dan semuanya ini terverifikasi. Ya, dalam bahasa di Islam itu namanya bersanad. Tersambung semua silsilah informasinya, pengetahuannya, sampai ke titik awal penyampainya. Dijelaskan kepada kita secara gamblang sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyoal atau mencari-cari misalnya kelemahan, kekurangan di dalamnya. Karena jelas sekali, jelas dan tegas serta terang petunjuknya. Baik, bagaimana caranya? Diajarkan. Dari mulai alasan rasionalitasnya, mengapa sholat, kenapa dinamakan sholat, lalu yang pertama diterangkan kepada kita tentang waktu-waktu penunaiannya. Bahkan spesifik, Allah perintahkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan, disampaikan nama-nama waktunya. Dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menarik teman-teman, di 5 aspek ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Ini menjadi menarik 5 bagian ini karena penamaan ini begitu spesifik. Ya, saya ambil contoh misalnya subuh, kemudian siangnya zuhur. Dia kan subuhnya pun subuh punya 2 nama fajar. Ya, dia tidak disebut dengan sobah tapi subuh dan fajar. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Nahar, ya, tapi sholatnya kok zuhur. Sore bahasa Arabnya masa, tapi sholatnya asar. Maghrib sampai isya, ya, isya. Ini menarik sekali dan ini ada maknanya. Kalau kita panjang membahas tentang sholat, Anda bisa lihat edisi tentang penjelasan sholat, beberapa ada episode yang kami terangkan. Ini semua ada maknanya dari waktunya. 5 waktu dan minta dijaga. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di Quran surah ke-17. Ya, dan surah 17 ini juga surah Al-Isra, dasar dari diwajibkannya sholat. Di Islam itu lengkap sekali. Diperintahkan sholat, ya kan? Diberitahu ini artinya sholat, kapan ini diberikan perintahnya, dalam peristiwa apa dalilnya, bagaimana melacak dan menemukannya, sejarahnya bisa ditemukan di mana, situsnya masih ada apa enggak, peristiwanya terjadi kapan, referensinya apa, lengkap sampai dengan sekarang. Di Quran surah 17 ayat 1, itu awal peristiwa dari peristiwa itu yang melahirkan perintah salat Isra dan Mi'raj. Di ayat 79 ya, itu nanti tambahan-tambahan sampai ke tahajud dan sebagainya. Ayat 78 itu menggambarkan waktunya dari mulai subuh sampai dengan isya. Lalu disebutkan nilai keimanan untuk bisa menjaganya. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Lihat di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi insan beriman itu waktu-waktu salat telah ditetapkan. Tahu dia waktunya, 5 waktu, ya kan? Lalu diminta dijaga di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu salat ini, khususnya yang 5 ini. Muncul pertanyaan, kenapa 5 waktu? Ya kan? Nah, selain kita katakan ini hak prerogatifnya Allah, tapi nah ini yang paling menarik nih. Intelektualitas kita juga diisi oleh Allah dengan ruang-ruang yang logis disampaikan supaya kita mau ngerti, bukan hanya sebagai doktrin tapi diisi dengan pemahaman. Ini loh maksudnya 5 waktu, pemahamannya seperti ini. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa kita patuh kepada Tuhan, diminta sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati, tapi Allah jelaskan bahwa bagi umat Islam dalam setiap pergantian waktu, setiap hari itu, subuh beranjak ke siang, siang beranjak ke sore, sore beranjak ke maghrib, menjelang malam, sampai dengan malam sebelum tidur, kita masih terpelihara dalam iman. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sholatnya 5 waktu? Untuk memberikan kesan penguat bahwa umat Islam dalam setiap waktu, dia berpegang teguh dengan sikap kebertuhanannya. Dalam bahasa yang singkat, umat Islam itu setiap waktu, dalam setiap hari, dia masih bertuhan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai terjadi apa yang Nabi sampaikan. Ya, akan ada orang-orang yang paginya bertuhan, sorenya nggak bertuhan. Ya yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Untuk menjaga itu, kita diingatkan, diperdengarkan di setiap telinga kita yang masih punya pendengaran. Bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut adzan. Nah, maka diperdengarkan lewat adzan, 24 jam berputar sedunia, bahwa kita punya Tuhan, ya kan? Karena itu ketika diperdengarkan, baru bangun tidur, kita sadar kita bertuhan, kita ini hamba. Ya, berpindah ke siang, kita masih bertuhan. Ya, sore masih bertuhan. Ya, mau maghrib masih bertuhan. Malam sebelum tidur pun kita adalah makhluk yang bertuhan. Nah, itulah sebabnya 5 waktu ketika kita kerjakan memberikan sebuah penguat bahwa kita punya Allah, kita bertuhan. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan tidak bertuhan dari sekian waktu yang kita lalui. Ini gambaran dasar. Lalu menariknya, setelah paham waktunya dan mengerti kondisi kita dalam bertuhan itu, dijelaskan caranya. Begini caranya. Dari mulai menyiapkan diri, apa yang disebut dengan berwudu itu, ya kan? Nah, kalau Pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri, gitu kan? Pakai air dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu di Islam disebut dengan wudu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalilnya. Ya, jadi di Islam tuh menariknya, apa sih yang menjadikan kita mesti melakukan ini? Landasannya apa? Oh, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Di Al-Quran. Surah keberapa? Surah ke-5 Al-Ma'idah. Ayat berapa? Ayat ke-6. Apa detailnya? Begini. Prakteknya bagaimana? Lihat Nabi mencontohkan. Nabi Muhammad merinci, begini cara wudhu yang baik. Kan? Dari mulai berniat,
ya, kemudian mencuci tangan, sampai terus kita sempurnakan sampai ke ujung kaki. Dijelaskan maknanya, kenapa disebut wudhu, kenapa bagian tubuh ini, apa kaitan wudhu dengan ekspresi kehidupan. Lalu bagaimana kita menyucikan dengan baik sehingga ketika dibawa kita menghadap kepada Tuhan dalam sholat, diri kita pun dalam keadaan bersih dan baik. Dijelaskan sampai ke situnya, sehingga menjadi syarat untuk menunaikan sholat. Ya, Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih. Jangan sampai ada seorang hamba mau menghadap Tuhannya dalam keadaan yang masih kotor. Bersihkan dulu sehingga hatinya baik, ya kan? Kalau kita mau bicarakan dengan hati yang baik itu nyaman, hati yang bersih itu lebih tenang. Ini kita mau doa menghadap Allah dalam hati yang masih gelisah, masih kotor, gitu kan? Maka wudhu memberikan spirit pembersihan. Itulah sebabnya setelah kita wudhu, kita menyampaikan kalimat taubat setelah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma inni, ya kan? Ya Allah, ya kan? Kalau kita mau tegaskan lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Ya kan? Waj'alni minal mutatahhirin, dan termasuk jadikan aku orang-orang yang senantiasa gemar membersihkan diri, luar dan dalam. Jadi spirit wudhu itu bukan hanya nanti dipakai dalam sholat. Orang yang sukses wudhunya, dia bisa gunakan aura wudhu dalam kehidupan, ya, sehingga hatinya bersih, perilakunya mulia. Itulah sebabnya kenapa yang dibasuh dalam wudhu itu semua anggota tubuh yang digunakan berinteraksi. Spiritnya adalah supaya ketika dipakai pasca wudhu, semua bagian tubuh ujung kepala sampai ujung kaki semuanya baik, ya. Baru menghadap kiblat, dijelaskan mengapa menghadap kiblat, kiblatnya kemana, kalau kira-kira mencari nggak pas, ya, bagaimana mengondisikannya, kalau nggak tahu kiblat seperti apa, lengkap dalilnya, ya, dari mulai Quran surah kedua Al-Baqarah 144 menghadap ke arah kiblatnya, sampai kalau kita nggak tahu kiblat bagaimana, turun Quran surah kedua ayat 115. Lalu kalau sudah nanggung, apakah dapat pahala atau enggak, nanti dijawab di Al-Baqarah ayat 143, semuanya detil. Barulah dimulai takbir sampai dengan salam. Dan menariknya, itu pun ada maknanya. Jadi bukan ujuk-ujuk takbir, gitu kan. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, lalu kemudian baca surat, ruku, i'tidal, sujud, terus sampai selesai. Semua ada maknanya. Ada artinya, ada pedomannya. Dan dijelaskan makna tahapan-tahapan ini. Sampai ujungnya adalah, kalau engkau benar menjalankan seperti ini, kata Allah, akan ada dampak feedbacknya pada dirimu yang engkau bawa pada konteks berkehidupan secara sosial. Itulah tadi hubungannya ibadah kita secara ritual, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Lalu setelah praktek ini berlangsung, keimanan kita dibuktikan lewat ibadah, wujudnya sholat, akidah, iman, pembuktiannya sholat, dampak dari sholat. Nah, ini di muamalah ibadah sosial. Ini yang dimaksud utslu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salatnya benar, ada evaluasi diri, ada perbaikan, ada ketundukan, tawadhu, maka muncullah kemudian langkah preventif dari berbagai tindakan yang buruk, fahsya, keburukan dari syahwat, maaf, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, gitu kan? Mungkar, hal yang diingkari, menipu, buat hoax, kan, merendahkan orang, saling mengancam, ya, apalagi sampai ke perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Standar keberhasilan orang sholat itu dilihat pada aspek sosialnya, ya. Jadi kalau ada orang yang terlihat sholat tapi ternyata bermasalah dari aspek sosialnya, ini menunjukkan ada yang belum sempurna dari sholatnya. Ya, karena mengcompare itu jangan dilihat, ya, untuk apa sholat kalau begini, bukan. Ada orang sholat berubah jadi baik, ya kan? Umat terburuk di jahiliyah dengan semua potensi keburukannya, dilatih sholat jadi baik. Ya, jadi kalau peci nggak cukup dengan kepalanya, jangan kepala dipotong, ya. Nah, di compare, ini kenapa bisa begini? Apa yang didapatkan? Ini ada yang sempurna dalam penjabarannya, ada yang tidak sempurna dalam pembelajarannya. Makanya yang dijelaskan kepada kita semua. Nah, untuk itu ketika disebutkan sholat, nah, kenapa 5 waktu? Ya? Nah, itu sudah kita jawab. Kenapa gerakannya begini? Sudah kita jawab, bahkan secara detil. Dari mulai bersedekap, kenapa tangan yang kanan menutup punggung yang kiri, ini maksudnya apa? Ada maknanya. Kenapa ada yang digenggam, kenapa disimpannya di dada di sini, kenapa misalnya tidak di tempat yang lain, ada penjelasannya. Dan itu dijelaskannya, paling menarik adalah dalil secara ritualnya, lalu penjelasan rasionalnya. Dan menariknya, penjelasan rasional ini diawali kadang-kadang dengan sebuah peristiwa. Ada peristiwa begini, hikmahnya begini. Turunlah kemudian menjadi gerakan atau bacaan yang ditunjukkan lewat sholat. Ini sesuatu yang indah.
Ya, yang kesimpulannya adalah mustahil ada manusia yang bisa berkreasi merangkai semua gerakan dan bacaan. Ini sangat mustahil. Ya, ini menunjukkan bahwa ini satu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Ya, bagaimana dalilnya bisa dilacak, referensinya ditemukan, kemudian juga contohnya bisa kita temukan, situsnya masih ada sampai dengan sekarang, ya kan? Dan ini yang paling menarik, semua praktiknya seragam, semua ke bumi. Ya, jadi tidak ada misalnya begini, di Arab orang sholat pakai bahasa Arab, lalu di Amerika pakai bahasa Inggris, di Indonesia pakai bahasa Indonesia, atau di daerah pakai bahasa daerah. Itu nggak ada. Ya, jadi kalau ada satu hal yang di setiap tempat itu dipraktekkan dengan cara yang beda-beda, ini menunjukkan tanda awal bahwa itu kreasi manusia. Ya, karena manusia itu punya ya, satu ciri khas, ya, ciri khas tertentu. Di antara ciri khasnya adalah karya-karya manusia itu selalu memerlukan adaptasi. Ya, bikin novel bagus kan diterjemahkan. Ya, dari terjemahan itu baru dia bisa akses dan sebagainya. Ya, ini yang paling menarik, dipakai ibadah, tapi ibadahnya semua sama. Di Arab melakukan begitu. Ya, di Arab dari mulai takbir sampai salam sama bacaannya dengan yang di Afrika, dengan yang di Amerika, dengan yang di Indonesia. Siapa manusia yang bisa membuat semua ini dengan seragam, dilakukan 5 kali dalam sehari, bacaannya sama, kan? Dan dia punya makna. Ini poin besarnya, dia punya makna, punya dampak dalam kehidupan. Ini mustahil ada karya manusia demikian. Ini menunjukkan satu kebenaran dalam risalah Islam. Ini poin pertama tentang sholat. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, nah kita bisa eksplorasi. Inilah indahnya dalam Islam. Ya, dan membuka ruang untuk kritis. Jadi umat Islam boleh bertanya, ya kan? Boleh bertanya untuk mempelajari kenapa 5 waktu, kenapa begini, dan selalu ada jalan-jalan untuk menemukan ruang. Dan ruang itu terbuka, didialogkan dalam konteks penambahan wawasan dan keilmuan. Itulah indahnya. Ya, jadi kita selalu punya apa yang disebut dengan dalil. Apa dalilnya, apa turunannya, apa maknanya. Nah, ini yang menjaga agama ini sehingga tidak ada ruang untuk kreativitas. Ya, nggak bisa orang Islam tiba-tiba datang kreatif mengatakan subuh jadi 3 misalnya. Nggak ada. Ya, di Islam itu sudah lengkap landasan ontologinya, landasan epistemologinya, sampai ke aksiologinya. Dari mulai awal kerangka itu ada, kemudian menjadi gambaran yang kita praktekkan, ya, sampai nanti actionnya apa ketika kita lakukan. Jadi semuanya itu sudah lengkap dan sempurna. Itu yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, semua ya tatanan ibadah, tatanan pedoman beragama dalam syariat Islam, jalan-jalan kehidupan dengan berislam. Nah, inilah pembuktian pertama tentang ibadah kita kepada Allah, ya, sebagai komitmen pertama kita bertuhan. Karena itu sholat letaknya setelah syahadat, karena komitmen dalam kita bertuhan itu praktikalnya sholat. Setelah syahadat kita mengakui Allah Tuhan yang satu-satunya layak disembah, yang esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bersekutu, al-ikhlas, kita buktikan lewat sholat. Nah, lalu turunan dari ibadah itu dari fisikal yang tidak butuh biaya. Ini sholat itu nggak ada biaya. Nah, di Islam itu menarik sekali ya. Sholat, pembuktian bertuhan, tidak ada biaya karena Tuhan kita bukan Tuhan materi. Ya, yang punya sifat materialistis, tidak ada. Ya, jadi sekali lagi Tuhan bahkan tidak butuh ruku dan sujud kita karena ini konsekuensi bertuhan kita. Ya, karena itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan ketika orang sholat bayar misalnya. Ya, karena itu nggak ada orang ke masjid bayar untuk sholat, nggak ada. Silahkan sholat, dia berjamaah, dia baca Quran, dia kembali. Yang tidak ada skema begitu datang ke DKM bayar saya baru sholat, tidak ada. Lalu kalau ada kotak, kemudian orang ke Dewan Kemakmuran Masjid titip harta, apa itu namanya? Nah, inilah indahnya dalam Islam dijelaskan kembali. Allah memberikan kepada kita keseimbangan dalam berkehidupan. Masih ingat tadi di awal? Ada akidah, keimanan, ada ibadah, pembuktian keimanan, ada muamalah, implementasi hasil ibadah kita yang value-nya dibawa dalam kehidupan bersosial. Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam konteks kita berinteraksi secara sosial, tidak ada makhluk tunggal yang hidup sendiri. Yang ada adalah sifat saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita butuh siapapun dalam sukses ini. Allah memberikan penjelasan. Ya kan? Bahkan kasih Allah ditebarkan melalui hamba-hambanya. Kadang-kadang orang lupa kalau seorang punya pangkat kedudukan, itu kan karena ada sokongan di sekitarannya. Ada prajuritnya, tamtama, bintara, dan sebagainya. Itu kan? Di tingkat militer, sampai juga di kepolisian, sampai orang sukses di usaha pun. Ya, Anda jadi direktur, jadi manajer, jadi hebat, dan sebagainya. Nggak mungkin karena sendirian. Itu selalu ada orang-orang sekitaran yang mensupport kita, sadar atau tidak disadari. Ya, bagaimana orang berangkat ke kantor, jalan sudah bersih. Bahkan
Makanan-makanan kotor yang tanpa disadari ada yang pungut, ada yang ambil, ada yang ngolah dan sebagainya. Secara tidak langsung, sesungguhnya ia berkontribusi. Nah, kontribusi inilah yang secara sosial Allah meminta kita menjaga keseimbangan itu. Supaya semua bisa saling memperhatikan. Ya, saling asah, saling asih, saling asuh. Ya, kalau di Sunda itu ada asah, asih, dan asuh. Mengasah diri kita, mengasihi orang, mengasuh, mensupport satu dengan yang lain sehingga semua merasakan kebahagiaan yang sama. Dengan kondisi itu hati kita selalu cenderung bersih. Jadi kalau ada harta tidak sombong, ya tidak terlalu bergantung pada harta, kemudian muncul sifat ria, lebih bersih karena merasa bahwa bukan kita saja yang punya peran mendapatkan harta ini, orang lain pun terlibat, ya kan? Nah, dari sifat bersih ini bertambah investasinya, investasi kebaikan, kemuliaan, orang juga senang, gitu kan? Dengan keadaan kita saling memperhatikan. Dalam bahasa yang singkat dan padat, sifat-sifat ini disebut zakat namanya. Zakat, ya. Quran surah ke-9 At-Taubah ketika Allah berfirman di ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Muhammad SAW sampaikan kepada umatmu, ya, ambil, sampaikan, keluarkan, ya, zakatmu. Ya, ini dia. Apa fungsi zakat itu? Ya, shadaqatan sebagai pembuktian kebenaran imanmu kepada Tuhan dalam aspek harta. Jadi ada aspek fisik, ada aspek harta. Kalau engkau beriman kepada Tuhanmu, sampaikan Muhammad kepada umatmu, ya kan? Manage hartamu dengan baik. Ikuti petunjuk Allah. Apa petunjuknya? Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh harta. Fisik aja kita tidak dibutuhkan ruku dan sujud. Ya, kita yang butuh Allah untuk pembuktian. Apalagi harta. Yang semuanya punya Tuhan juga. Kita kan dititipi aja. Maka Allah bimbing kita. Kalau kamu punya kesuksesan sampai batas ini, ya kan? Untuk keseimbangan dirimu, maka berbagi dengan sekitaranmu. Ini kualifikasinya. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini bisa mencucikan diri kamu, memberikan nafas-nafas kebersihan yang mulia, punya sifat berbagi sehingga terjaga hartamu dalam kebaikan, tanpa sadar itu mengembangkan kembali investasi hartamu dengan lebih baik. Nah, itulah yang Allah pandu. Jadi zakat itu panduan yang Allah berikan melalui manajemen harta, seperti apa mengolahnya supaya baik. Ke kita juga bersih, keluar juga baik. Maka keluarlah itu. Dalilnya apa? Di Islam itu selalu begitu. Dalilnya ini terang sekali. Ya, dan saking jelas dan terangnya ini tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi. Ya, kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu begini. Kadar bagi zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya. Itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%, yang kalau menggunakan irigasi 5%. Nah, kenapa yang ini harta umum, misalnya emas atau profesi 2,5, yang ini 5, yang ini 10, itu ada penjelasan lagi. Detail sekali. Bahkan kalau hewan ternak itu, antara kambing misalnya, kemudian sapi atau kerbau ke unta, itu bisa beda lagi. Bahkan sampai ke usianya. Usia berapa ini baru boleh keluar. Sampai psikologi hewannya dilihat. Itu indahnya. Ya. Dan timbangannya pun nggak ujuk-ujuk sampai batas ini langsung keluar 2,5%. Tidak. Ya, dilihat dulu. Setahun yang disebut dengan haul. Ya, contoh. Ada emas nih, nyimpan. Ya, logam mulia misalnya. Berapa banyak emas ini sampai dia keluar zakat. Jadi nggak dipukul rata. Oh, baik. 85 gram misalnya. 85 gram dia dapat nih di tahun ini misalnya 2024 di bulan April. Dia dapat 85 gram. Coba lihat sampai setahun dulu. Ini berkurang nggak? Ya, ini pun dilihat dulu. Kepake utang nggak? Kan kepake keperluan yang lain nggak? Bertahan sampai setahun ke depan. Ya, dan sudah tercukupi ini baru keluar 2,5%. Ya, ini menarik ya. Dan itu belum tuntas sampai di situ. Dijelaskan, diperintahkan oleh Allah supaya pengelola zakat ini tidak berkreasi, berinovasi, dan berpotensi memperkaya diri sendiri dengan penyaluran itu. Maka oleh Allah ditutup ruangnya. Salurkan pada golongan berikut. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghamirin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Innama adatul hasri, pembatas. Zakat itu hanya boleh disalurkan kepada golongan berikut.
Tuh, ya kan? Ya, diatur supaya kenapa? Ya, boleh jadi umat itu ingin menitipkan, tahu kepada siapa dititipkan dan kepada siapa dikeluarkan. Ya, saya sekarang berceramah misalnya, seorang ustadz itu belum tentu jadi ya termasuk dalam kualifikasi penerima zakat. Gitu. Salurkan pada 8 golongan ini. Jadi seorang ustadz berceramah tentang zakat misalnya. Ini di depannya pengusaha nih. Mau yang asetnya 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, bicara saya tentang zakat, ya. Nah, setelah diterangkan tentang zakat ini, secara konseptual, dijelaskan, disalurkan kemana? Ya, nih 8 golongannya. 1, fakir. Ya kan? Kedua, miskin. Skemanya bagaimana? Siapa yang disebut fakir? Siapa yang disebut miskin? Bagaimana mengeluarkannya? Jadi bukan kita menerangkan, uangnya ditransfer misalnya ke rekening kita. Tidak. Itu jadi dosa. Bahkan langsung diikat dengan kalimat wala tamnun tastakthir di hidayat. Jangan sampai ngajar kamu pasang tarif. Jangan sampai kamu mengajar sesuatu hanya untuk diberi tentang sesuatu. Jangan sampai kamu nyampaikan hanya ingin ditransfer misalnya. Nggak ada. Secara konseptual, zakat itu ketika dikeluarkan, dikembalikan kepada orang-orang yang berpotensi. Mereka itu sesungguhnya mensupport keberhasilan kita. 8 golongan tadi. Kan? Orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bekerja kembali, sehingga tidak menghasilkan satu energi untuk mereka mendapatkan kebutuhan, masuk dalam golongan fakir. Disupport bagaimana mereka bisa settle dalam kehidupannya. Golongan miskin, orang-orang yang punya aktivitas tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, disupport. Skema pertama mensupport, bukan memberikan ikannya sebetulnya, tapi memberikan kailnya supaya dia sukses ke depan. Ya, dan itu pun sistematik sekali. Jadi skemanya disampaikan oleh Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya, dibuat per lokal dulu sehingga selesai di tingkat lokal. Maaf nih untuk teman-teman yang muslim ya. Misal zakat di Bekasi nih, terkumpul misalnya 1 miliar. Bekasinya mana? Kota Bekasi, spesifik misalnya. Nah itu secara konseptual tidak disetorkan ke pusat dulu, ke Baznas pusat. Kalau diambil dari Baznas misalnya. Tapi diselesaikan untuk wilayah Bekasi dulu. Tercukupi nggak? Oh tercukupi nih. Ini yang fakir, ini yang miskin. Ini ada yang mu'allaf, ya kan? Ini yang kemudian ada gharimin. Gharimin itu juga disebutnya gharimin, spesifik. Ya, ada dain, orang yang berutang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Ya, misalnya untuk kredit motor, kredit mobil, itu nggak masuk kualifikasi. Makanya disebutnya gharimin, utang yang dihasilkan dari perbuatan mulia yang didedikasikan untuk kepentingan banyak. Ya, tadinya nyumbang madrasah dari hasil perusahaan, tiba-tiba bangkrut, bahkan hidupnya pun susah, dia ada utang, boleh dari zakat. Ya, kemudian ada kriteria Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan seterusnya. 8 golongan. Diselesaikan dulu di wilayah itu. Dari 1 miliar, ya terbagi misalnya 800 juta, baru 200-nya subsidikan ke pusat untuk disebarkan ke daerah-daerah lainnya. Jadi dari zakat itu ada skema pengentasan kemiskinan, ya kan? Ada persoalan yang bisa disupport untuk dituntaskan. Silahkan dicek saat masa COVID berapa triliun ya Baznas itu bisa memberikan kontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah faktor kemiskinan, baik dari fuqara ataupun masakin yang terdampak dari COVID. Itu berapa yang dihasilkan? Ya, belum yang lain dari ormas-ormas Muhammadiyah misalnya nyumbang berapa itu yang dikeluarkan. Luar biasa potensinya. Jadi dari zakat kalau bisa benar-benar itu digunakan, itu sangat membantu dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Pemerintah itu sangat ringan. Kalau zakat itu diformalkan untuk umat Islam, ada satu kewajiban yang dijamin oleh undang-undang, sifatnya memaksa untuk dikeluarkan, itu sangat membantu, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan. Jadi terjawab bagian kedua. Jadi tidak otomatis 2,5%. Ya sedikit cuman segitu, tidak, ada skema-skemanya. Ini yang kebun, kan? Ini yang kemudian ternak, berbeda-beda tergantung dengan kadar maslahatnya. Nah itulah standar, ya standar dan ada hikmahnya. Kesini maksudnya. Kalau kemudian dilihat, wah tapi kan dia punya kemampuan lebih, boleh kok, tidak dilarang. Islam kemudian menampilkan skema yang disebut dengan infak. Ini standarnya, ya kan? Kalau standar dibikin tinggi, kan tidak semua punya kesamaan dengan kuantitas harta yang serupa. Yang ini mungkin asetnya sekian, ini sekian. Tapi ketika dibuat 2,5%, secara psikologis juga manusianya melihat, oh ini wajar, kan? Bisa dikeluarkan. Dan kalau pengen nambah, boleh. Ya silahkan, ada skema infak namanya. Infak tambahan. Dan dirinci juga kepada siapa. Bahkan Allah itu membuat satu penjelasan yang detail dulu. Jangan sampai engkau pengen nambah di atas ini, tapi melupakan keluargamu. Ada infak wajib untuk anak istrimu dulu.
An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada infak untuk orang tua. Jangan sampai jauh-jauh, kan? Ayahnya, ibunya, saudaranya tidak mendapatkan perhatian. Turun Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, konsultasi pada Muhammad, apa yang diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak yang baik-baik. Kepada siapa? Lil walidain, orang tua. Itu kan? Wal aqrabin kerabat, wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu ada yang kaya. Yang kaya yang tidak mendapatkan kualifikasi zakat. Yatim, anaknya orang kaya, hartanya triliunan, bapaknya meninggal, gitu kan? Nah, dikasih zakat nggak mungkin. Tapi infak bisa. Dalam bentuk apa? Jangan kasih uang. Ya, udah kaya kok. Dia seneng mainan. Robot-robotan berikan hadiah robot. Ya, jadi pengayomnya, jadi penguatnya. Sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ya, wal masakin wa ibnis sabil, orang-orang miskin, kemudian ibnus sabil. Ini juga dijelaskan kenapa masuk kategori itu. Baru umum dengan turunnya Al-Baqarah 261 rinci terukur. Jadi ada ruangnya. Kapan seseorang berzakat, kapan seseorang berinfak. Pengen nambah, silahkan. Ya, dan secara psikologis itu bisa diterima, baik dengan akal sehat ataupun jiwa yang sehat. Ya, bisa dibayangkan seorang punya aset misalnya, ya dia 100 miliar. Ya, begitu kewajiban langsung harus keluar misalnya, ya 20%, 15%, 10%. Secara psikologis tentu akan sangat berpengaruh. Ya, 100 miliar kan kalau harus keluar 10% berarti kan 10 miliarnya. Ya kan? Tapi 2,5% secara psikologi, ya, dia masih kecil melihatnya, standar, wajar untuk dikeluarkan. Tapi saya merasanya kok sedikit, tambah dengan infak, silahkan ini. Ya, itu gambarannya. Dia semua timbangannya itu rata, terukur. Tapi dalam hal yang telah disampaikan pun, umat Islam diminta menghormati keyakinan-keyakinan lain. Silahkan, masing-masing punya pertimbangannya, masing-masing secara konseptual, ya punya caranya. Tapi dalam konteks ini, umat Islam diminta memahami dulu, ini loh spiritnya, ini tujuannya, ini aspek pijaknya, ini arahnya. Nah, setelah itu diketahui, baru korelasi antara zakat dengan sholat. Jadi tidak ada hubungan 2,5% itu karena sedikit misalnya dalam tanda petik ditutup lewat sholat, itu nggak ada hubungannya. Ya, sholat dengan zakat dua hal yang terpisah. Ya, belum tentu orang sholat wajib zakat. Belum tentu. Ya, orang sholat kalau belum punya kuantitas harta yang mencukupi untuk zakat, tidak wajib baginya zakat. Ya, yang mengikat itu sholatnya karena ekspresi dari bagian kepala sampai dengan kakinya yang telah Tuhan ciptakan. Allah ciptakan diri kita sebagai seorang hamba. Kita menghamba dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu bukan sekedar berdiri, ya, tapi kita turunkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, menempel telapak tangan sampai ke kaki, sampai bagian terhormat kita di kening untuk menunjukkan kita hamba. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menghamba secara fisikal. Makanya diikat wajib sholat itu ya dilakukan sepanjang hidup dalam keadaan apapun. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring dengan isyarat, karena untuk menunjukkan kehambaan kita dari hidup sampai menjelang wafat. Kalau sudah tak mampu sholat ya disolatkan. Dari mata masih membuka sampai mata sudah tertutup, ya. Jadi terbukanya sholat, setelah tertutup disolatkan. Nah itu ya hikmahnya. Adapun korelasi dengan zakat itu tidak ada kaitan secara langsung sholat menutupi zakat atau sebaliknya, nggak ada. Ya, zakat itu ibadah terpisah. Ya, skemanya adalah skema sosial dengan tujuan yang tadi telah disampaikan. Jadi bukan karena 2,5% ditutup dengan 5 waktu dalam sholat 17 rakaat, nggak ada hubungan. Ya, sekali lagi, orang yang sholat belum tentu dia zakat kalau belum masuk nisabnya, punya kecukupan harta yang harus dikeluarkan, belum masuk haulnya, durasi waktu yang bisa dikeluarkan. Sebaliknya, orang zakat sebesar apapun nggak sholat, salah dia, dosa, tetap dosa. Jadi di Islam tuh nggak bisa sholat ditutup zakat, nggak bisa, sholat ditutup infak, nggak bisa. Ya, bahkan orang mau infak, harta dia sebumi untuk tutup sholat itu nggak bisa, tetap sholat. Karena sholat itu ada persamaan di dalamnya. Mau kaya, mau miskin, mau crazy rich, ya, mau rich yang tidak crazy, mau crazy yang tidak rich dan sebagainya. Ya, sepanjang masih punya sifat penghambaan, semua sholat dengan cara yang sama. Ya, presiden dengan rakyat caranya sama, sujudnya sama, berapa bagiannya sama, karena statusnya disamakan sebagai hamba. Ya kan? Nah, ketika masuk lingkup sosial, aspek-aspek manfaat dari segi harta keluarlah skema tadi. Nah, jadi ini tidak ada kaitan jumlah ya 2,5% dengan sholat secara langsung, tidak ada. Yang ada kaitannya adalah semuanya adalah pembuktian keberhambaan kita kepada Allah.
Nah, untuk pengetahuan bagi teman-teman di non-muslim, di Islam itu aspek ibadah secara umumnya dibagi 3 bagian. Ada ibadah fisik, seperti sholat, ini fisik saja, tidak ada harta di dalamnya. Ya, kecuali pakaian yang melekat pada tubuh kita untuk menutup aurat. Dan yang kedua adalah ibadah harta. Jadi keluarnya dalam bentuk harta sebagai kepatuhan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, skemanya ada zakat dengan kualifikasi tertentu, ada infak seperti tadi yang sudah saya sampaikan secara umum itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu nama umum bagi semua bagian ibadah. Yang ketiga ada gabungan antara fisik dengan harta. Ya, jadi untuk menunaikan ibadah fisik itu perlu harta disiapkan. Contohnya apa? Haji, umrah. Orang nggak mungkin berangkat tanpa ada persiapan harta. Maka ada yang nabung. Masya Allah di daerah itu investasinya dari mulai tanah dibeli, berapa tahun dijual hanya untuk bisa umrah, bisa haji, gitu kan? Nah, ketika sampai ke sana ibadahnya ibadah fisik. Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, bukan cuma berputar-putar, ada artinya lagi. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada tujuannya, ada hikmahnya, dan ada pembuktian standar keberhasilannya. Lalu kemudian sa'i, ya, lalu tahallul itu yang umrah setelah miqat ya sebelumnya dilalui. Lalu haji itu nanti ada wukuf di Arafah, ada lontar jumrah dan sebagainya, ibadah fisik semua. Tapi basicnya adalah ada harta yang dipersiapkan. Karena itu ada ONH, ongkos naik haji, kan, ada pengelolaan dan sebagainya. Nah, itu gabungan antara fisik dengan harta. Dan semua ada tujuannya. Ada latihannya dan ada konsepsi keduniaannya. Ada nanti dampak keyakinan akhiratnya. Kalau kita kerjakan begini, meninggal, nanti setelah meninggal apa dijelaskan? Runtut sekali. Ya, minimal kita punya harapan. Kalau ada orang nggak percaya itu pilihannya masing-masing. Tapi kan sama-sama meninggal. Ya, bagi yang mengerjakan ini kita punya harapan. Saya meninggal, dia meninggal. Ya, artinya kalau saya kerjakan ini, saya punya harapan. Disebut yaumul akhir. Di akhir saya punya harapan, ya kan? Setelah saya meninggal, dijelaskan saya kerjakan ini, akhirnya akan seperti ini. Orang yang nggak percaya kehidupan setelah akhirat, dia meninggal juga. Ya, kalau ada kehidupan, artinya rugi dia kan? Ya, bagi kami yang mengerjakan, ada atau tidak ada kehidupan, kita telah menyiapkan sebelumnya. Kalau ada pembuktian, kalau tidak ada ruginya. Ya, tapi karena kita punya keyakinan punya Tuhan, dan kita bertuhan, dan kita yakin ada kehidupan setelah kematian, kita siap-siap. Ini gambarannya. Ya, secara umum, inilah gambaran di dalam Islam. Jadi bagi non-muslim, yang mau belajar juga silahkan ya, mempelajari. Di Islam itu luas sekali. Anda mau tanya apa silahkan. Dan pada akhirnya yang paling indah lakum dinukum waliyadin. Saling menghormati, ya saling memberikan ruang untuk bisa berdialog dan dengan itu memberikan toleransi. Dalam ibadah itu zero tolerance. Zero tolerance itu maksudnya masing-masing saling menghargai. Ya, umat Islam di masjid, sholatnya di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen di gereja silahkan. Apapun yang dikerjakan dari ritual. Nah, jangan sampai terbalik-balik. Umat Islam adzan ke gereja misalnya kan. Nah, jadi dibalik dan seterusnya. Silahkan, tapi saling menghormati. Dalam konteks ibadah sosial, semua bekerja sama. Mencintai negara kita, bangsa kita, bekerja sama. Membangun harmoni, ya kan? Kemudian bekerja sama membangun, bersikap yang baik. Jadi apapun posisinya. Dan itulah pembuktian nilai-nilai kemuliaan dan value keislaman kita dalam konteks berkehidupan. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Gilbert ya untuk pengenalannya terhadap jemaatnya, sehingga dengan itu saya pribadi punya ruang untuk menerangkan kepada umat Islam ataupun non-muslim yang ingin mengetahui, ingin mengenal. Ya lebih daripada itu, kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya, membangun, memotivasi dalam memakmurkan negara kita tercinta, menjaga keteduhan ya dan harmoni di lingkungan kita bersama. Dan untuk umat Islam tentunya kita selalu berupaya menguatkan keyakinan kita, semangat untuk beribadah dalam kehidupan dan menjaga toleransi dengan pengertian yang jelas dan baik, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Saya kira itu yang bisa disampaikan dengan penuh rasa hormat, rasa cinta untuk semuanya, dan bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita. Maafkan saya tadi hidayat, dan tentunya akan ditemukan hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih atas pemaafan dan kebaikannya. Semoga Allah merahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.